Oke, Assalamualaikum. Jadi gini, hari ini kita akan coba bedah kanister DIY dengan menggunakan toples kerupuk. Nah, ini sebenarnya sudah saya buat sih. Ini saya menggunakan toples kerupuk, namun in outnya saya letakkan di atas, padahal ini menggunakan drat, bisa dilihat. Nah, bagaimana rahasianya? Sebenarnya bukan rahasia sih, ya apa ya istilahnya, ini sedikit lebih rumit daripada ya menggunakan overval dengan drat. Apa maksudnya in outnya di atas? Karena ini menggunakan drat, jadi yang rumit itu di bagian sini. Nah, ini yang bagiannya yang rumit. Intinya bagaimana membuat agar innya ini berada tetap di tengah. Bisa dilihat itu lubangnya. Nah, di lubang situ itu untuk lubang in. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Ini in. Nah, innya kan di tengah nih. Goyang lagi. Kampret. Nah, ini innya di tengah, tapi ini pakai drat. Solusinya, kalau saya pribadi seperti ini. Kalian bisa lihat. Ini kiri kanan ini ada penandanya, jadi kalian bisa tarik garis dari sini nih, sini sama sini, biar nanti ketemu titik potongnya kurang lebih di tengah. Jadi ini udah istilahnya udah di tengah ya, ini innya di tengah. Kemudian pas dimasukkan ke sini, walaupun diputar, misalnya ini diputar nih, ini diputar, dia posisinya tetap di tengah. Kenapa harus di tengah? Karena kalau misalnya kita bikin innya ini di pinggir, maka pasti media filternya akan ikut berputar, bahkan istilahnya akan bengkok-bengkok ininya. Lalu saya menggunakan selang elastis, ini selang biasa yang biru itu ya. Kenapa ini menggunakan yang biru? Karena apabila terjadi istilahnya tidak pas di tengah, dia bisa fleksibel. Oke, lanjut. Nah, ini untuk pH sendiri saya menggunakan pH Atmen 900 liter per jam untuk tank 60, ketinggian dari lantai itu sekitar 50 cm. Nah, untuk ini sendiri ya biasa, banyaklah tutorial teman-teman yang lain yang menggunakan konektor drip kalau nggak salah. Ini 2, terus ini kabel blend. Biasanya di sini nih rembes, makanya saya menggunakan sel tip buat pipa. Ini saya lem paten ya, jadi ya nggak bisa dibuka lah. Istilahnya saya lebih mengutamakan fungsi daripada estetika ya. Bisa aja sih dibuat estetika, namun ya tahu sendiri lah, mungkin biayanya lumayan. Nah, karena ini yang ada toples, ya udah kita manfaatkan yang ada. Nah, kelihatan ini toples anti pecah, lumayan tebal kok ini. Kemudian untuk ini di bagian sininya, nah enaknya toples ini nih, dia nggak perlu pakai seal di dalamnya. Kemarin sudah saya coba cek kebocoran, dia nggak rembes walaupun tanpa seal, karena di sininya
ngepres pas gitu sama di ininya. Jadi ya pokoknya kencang aja lah. Kalaupun terjadi rembes mungkin di sini, ini belum saya lem. Biasanya pasti di sini, nggak pasti sih, kadang-kadang di sini tetap ada rembes apabila kita matikan kanisternya. Saya tidak menggunakan lubang angin pembuangan. Saya pikir itu bisa diakalin. Biasanya saya bikin kanister jarang menggunakan lubang pembuangan untuk lubang anginnya. Jadi nih kalian bisa lihat penampakannya. Pokoknya saya akalin. Ini kelihatan ada pipa sekitar 3-4 cm ya. Jadi buat pembatas gitu. Jadi pas ini masuk, nah modelnya seperti ini. Ini masuk di tengah kan, kelihatan. Usahakan kalian bikin itu ada jarak antara dasar dengan innya, biar saat air masuk prosesnya itu innya dari bawah, kemudian yang ini pembatas kira-kira sampai segini lah medianya, lalu diisap dah yang di dalam sana, nah diisap sama pH nya ya, mungkin medianya seginian, segini media. Oke, intinya triknya, astaga, orang rumah samping, tetangga lagi bangun rumah. Nah ini semua saya paten, saya lem pakai lem G kecuali pH nggak saya lem, jadi dia masih bisa gerak. Suatu saat kalau mau ganti pH masih bisa dicopot. Ini pun tidak saya lem, ini masih goyak. Jadi kalau agak miring-miring tengahnya kalian bisa atur ya, bisa atur bagaimana dia bisa sekiranya bisa pas di tengah. Kalaupun nggak pas, maka ini fungsinya ini, jadi dia bisa fleksibel. Yang penting intinya DEY itu fungsinya, kita utamakan fungsi. Bagaimana fungsinya bisa maksimal, masalah bagus enggaknya itu nomor 2, bahkan nomor kesekian. Yang penting fungsi. Kecuali kalau kalian mau jualan, estetika nomor 1. Oke, kita coba pasang. Ini belum saya kasih media ya. Kalau bisa putarnya itu jangan tutupnya, kalian putar tabungnya. Udah ngepres, tetap di tengah. Kalau misalnya ini tetap di tengah. Posisinya dia tetap di tengah dari tabungnya. Oke bro, ya seperti itulah. Saya minta maaf nih nggak bikin tutorial dari awal, karena jujur aja ini saya ngerjainnya nyicil-nyicil, jadi lagi gabut saya kerjain, lagi bosen. Ini sekitar seminggu ini baru jadi sampai segini. Sebenarnya ya 2 jam bisa selesai sih kalau dikerjain terus-terusan. Nah kan ini keras dia nih, ngepres. Kalau kalian punya toples seperti ini nggak usah ribet-ribet pakai seal lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya juga gabung di beberapa grup aquascape di Indonesia, aquascape pemula Indonesia, aquascape DEY Lovers,
dan mungkin hampir semuanya sih grup Aquascape Indonesia saya gabung. Kalau ada pertanyaan bisa di komen atau bisa WhatsApp nanti dulu lah. Ya, komen aja, saya pasti jawab. Oke, sekali lagi triknya biar dia innya ini tetap di tengah, kalian buat titik potong agar bisa mengukur ini pas di tengah, karena ini menggunakan drat. Oke bro, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah, ya bisa menginspirasi kalian lah, para gabuters. Sekian, bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.